Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Ayahanda Ustaz Dr. Ahmad Nurdin Asfi, yang kami hormati seluruh jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Kebomas, yang kami hormati seluruh jajaran pimpinan cabang Aisyah Kecamatan Kebomas, yang kami hormati seluruh teman-teman dari Angkatan Muda Muhammadiyah Kecamatan Kebomas. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia kali ini kita sama-sama dihadirkan oleh Allah berkesempatan untuk bertatap muka, bersilaturahim dalam rangka kajian Ahad pagi di kesempatan pagi hari ini. Semoga saja Allah menghadirkan keberkahan bagi kita semuanya, kesehatan yang paripurna dan rezeki yang melimpah bagi kita semuanya, dan insyaallah kita semuanya akan dipertemukan oleh Allah di surga Allah kelak di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Salam serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita semuanya ke jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah, yaitu dinul Islam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kiranya di kesempatan yang berbahagia kali ini, agar Allah mendatangkan keberkahan bagi kita semuanya, marilah kita awali di pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita dengarkan seluruh rangkaian acara yang dimohonkan di kesempatan pagi hari ini, perlu kami sampaikan kepada seluruh jamaah yang hadir di Masjid Taqwa bahwasanya panitia penyembelihan hewan kurban yang diselenggarakan oleh Masjid At-Taqwa Giri Kebomas Gresik ini mengajak para jemaah untuk ikut serta berbondong-bondong mendaftarkan diri menjadi salah satu, mungkin berkeinginan besar untuk gabung di Syarikat Sapi untuk 7 orang. Kami atas nama panitia mengajak Bapak Ibu sekalian untuk segera mendaftarkan diri. Apabila ada kelebihan rezeki untuk ikut serta dalam rombongan sapi syarikat yang diadakan oleh teman-teman panitia dari Masjid At-Taqwa Giri Kebomas Gresik. Untuk itu kami mohon dengan sangat bagi yang berkenan langsung saja menghubungi takmir Masjid At-Taqwa Giri Kebomas Gresik. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk menjadikan kebersamaan kita semuanya akan senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Anda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah siswa kelas 10-6 SMA Muhammadiyah 1 Gresik. Kepada Anda Muhammad sallallahu alaihi wasallam disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.
terkumpul sebesar 12.900.000 rupiah. Dan adapun timbang pemberian anak pagi tentunya kurang, tapi kumpul sebanyak 1.450.000 rupiah. Dan ditambah kas majelis sahabat sebesar 4.256.000 rupiah. Total berupa pemberian terkumpul 5.670.000 rupiah. Dan kami mengajak kepada Bapak Ibu setelah perjanjian antara bagi kita mengimbau dan mengajak Bapak Ibu untuk bersedia dengan mempersiapkan kami kepada untuk kemampuan masjid apa di Kabupaten Gresik. Dan juga akan sampaikan untuk Bapak Ibu secara lagi yang terpilih ikut gabung secara resmi pada saat perjanjian perbulan 1447 Hijriah yang diselenggarakan teman-teman Amir Masjid Al-Taqwa di Kabupaten Gresik dan bersama-sama dengan cabang Muhammadiyah. Kerjasama lainnya ini insya Allah 1 jiwa 4 juta rupiah dan bisa langsung didaftar di teman-teman ini. Jadi kami menunggu kebersamaan kita semuanya ini sangat berbeda bersama. Bapak Ibu yang akan dihormati pada saat ini kita lagi bersama kajian apa lagi luar biasa tema yang disampaikan ini yaitu kemudian dijual syariat dan medis yang akan disampaikan oleh yang ada Ustaz Penukaran Ahmad Lutfi spesialis paru yang ada salah satu di medis dari Rumah Sakit Umum Al-Aliyah Gresik. Kepada beliau disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsiru dzikrati bil adzab. Wa asal muslimin usikum wa iyaya taqwallah wa assalamualaikum Bapak sekalian. Alhamdulillah pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kita untuk mengaji satu dua ayat yang mudah-mudahan dengan ngaji itu bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita paham betul bahwa ayat Allah Subhanahu wa taala itu paling tidak ada di tiga tempat. Yang pertama adalah ayat kauniyah, yaitu ayat al-Sajdah. Yang kedua adalah ayat qauliyah, ayat yang ada di dalam Al-Quran. Dan ada lagi satu ayat yang selalu menyertai kita, yaitu ayatul nafsiyah, ayat tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda kekuasaan, tanda-tanda yang membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan, yaitu ayat yang ada di dalam diri kita. Tema pagi hari ini sebenarnya saya juga bertanya, jangan-jangan yang dahulu, saya yang terakhir, atau lebih baik saya yang terakhir dengan yang duluan. Tapi apapun seperti yang disampaikan dalam pembukaan hadis kita tadi, anak kita itu, bahwa kita itu dilarang mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Untuk sampai mati, padahal mati itu sesuatu yang pasti. Di dunia ini tidak ada sesuatu yang pasti kecuali kematian. Tetapi kalau Al-Quran melarang umat Islam mati kecuali membawa keimanan, itu yang perlu kita kaji. Mudah-mudahan di pagi hari ini bisa menambah sedikit wawasan Bapak Ibu sekalian. Mati itu kalau dari aspek syariah dengan aspek fisik itu ya tidak terlalu jauh berbeda. Kalau syariah memandang kematian itu bukan suatu akhir, tetapi hanya fase. Seseorang akan pindah. Jadi yang dimaksud meninggal, mati itu dalam syariat ya ruh yang sebelumnya ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jasad kita diambil lagi. Jadi hakikat kehidupan itu yang sangat manusia di dalam kandungan ibu berusia 4 bulan ditiupkan ruhnya, itu baru namanya rahasia kehidupan. Lah saat terjadi pembuahan 0 hari sampai 4 bulan itu sebenarnya bukan kehidupan, tetapi pertumbuhan somatis, pertumbuhan sel-sel dari sel telur dengan sel sperma. Makanya ada ulama yang berpendapat boleh mengukurkan kandungan, mengukurkan janin di kandungan ibu sebelum ditiupkan ruh. Tetapi kita yang kita pegang itu tidak itu, tapi kita pegang adalah min alaq. Min alaq itu berarti dari terjadi suatu pembuahan. Jadi tidak memakai parameter 4 bulan. Tetapi kita menghargai yang mempunyai pendapat bahwa diizinkan untuk mengukurkan sebelum usia 4 bulan. Dasarnya itu karena kehidupan itu ya saat ditiupkan ruh pada jasad kita. Begitu
begitu jasad kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sudah namanya meninggal. Dan dari aspek fisiknya, medisnya itu ya harus ada parameter. Jangan sampai ujuk-ujuk manusia yang mempunyai ini kita anggap meninggal padahal dia belum meninggal. Nah, itu yang kita coba pahamkan pada para jemaah karena biar tidak salah. Jangan sampai istri kita, suami kita karena ada unsur tidak senang, tiba-tiba dia tidak bernafas, dianggap meninggal. Ada istilah sudden death, al-mautu al-fajatu, mati secara mendadak. Nah itu juga ada kriterianya. Jadi orang dibilang meninggal secara fisik itu dia harus melihat 3 organ dulu. Yang pertama organ jantung. Jadi kalau meninggal secara sakit itu jelas mati. Sebenarnya dia sendiri. Karena bila mati. Jadi kalau aspek kesehatan itu jelas yang dibicarakan adalah ruh. Nah ini agak sulit parameternya. Kapan ruh kita agak sulit. Tetapi kalau secara medis itu gampang karena masalahnya adalah fisik. Nah kalau fisik berarti ganti tapi mau itu mati. Ini masalahnya hanya 3. Bagaimana fungsi jantung, bagaimana fungsi paru pernafasan itu, sama bagaimana fungsi pada otak. Tidak boleh tiba-tiba orang berhenti jantungnya, diraba nadinya, tidak teraba. Dilihat yang di sini ini, tidak teraba. Ujuk-ujuk dibilang mati. Sama orang tiba-tiba kalau soal masih harus mati ini, ya belum tentu. Harus ada 3 ini. Kenapa ini dipakai paru pada otak juga? Di pada otak itu ini otak besar, pada otak daerah leher sini. Ini yang mengatur fungsi-fungsi luhur dan juga yang mengatur pernafasan sama jantung. Jadi kalau paru 3 ini sudah terpenuhi, maka dinyatakan seseorang itu meninggal. Lalu beberapa tanda-tanda apakah seseorang itu meninggal betul atau hanya meninggal secara fisik. Jadi yang kita istilahkan dengan mati suri. Ada yang bilang mati suri, ada yang istilah mati somatis, ada yang bilang namanya mati seluler, macam-macam. Sebelum itu ada satu kasus orang dianggap meninggal dengan orang betul-betul meninggal, itu suatu kasus yang berbeda. Ada satu contoh orang mempunyai jimat, jadi dipersepsikan oleh orang-orang itu bisa mati. Begitu jimatnya dibuang, begitu jimatnya dihancurkan, tiba-tiba mati. Dan itu juga salah persepsi. Tidak ada kematian yang bisa diundur, juga sama tidak ada kematian yang bisa diajukan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Idza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi ada lebih dari 300 ayat itu yang berbicara tentang kematian. Yang berbicara waktu tidak bisa maju, tidak bisa mundur, itu ada 6 ayat. Jadi bukan gara-gara dia punya ceklan, punya jimat, terus tiba-tiba tidak bisa mati, jimatnya dibuang, baru mati, tidak seperti itu. Itu salah satu paspor, salah satu DP. Penyiksaannya ada di alam dunia. Yang kedua, Bapak sekalian, banyak kita yang mempunyai persepsi, oh ini matinya suhul khotimah, oh ini matinya husnul khotimah, oh dia lagi lama meninggal, oh ini husnul khotimah.
ini mendelay gara-gara sesuatu terus dibilang suul khotimah. Tidak seperti itu ya. Jadi husnul khotimah, yang dimaksud husnul khotimah itu kalau para ulama, kalau jenengan buka di kitabnya Ibnu Samsi, jadi husnul khotimah itu patokannya jadi biar kita tidak sering menjustifikasi kegampangan ini suul khotimah rokok ini, jadi husnul khotimah surga. Jadi yang dimaksud husnul khotimah itu yang pertama adalah itminanul qalbi. Jadi kolbunya otomatis tidak kelihatan. Walaupun secara fisik mungkin bisa dilihat, tapi dipakai pada adalah kolbu, itminanul qalbi. Lalu bagaimana dengan hadis Rasul yang mengajarkan lakimu mautakum bila ilaha illallah. Lakimu takin itu dengan buka kamus itu tidak hanya membisikkan. Jadi jangan diterjemahkan membisikkan, kalau dia membisikkan. Tetapi dia juga mempunyai makna memberi pengertian. Memberi pengertian. Dan juga dia mempunyai makna menguatkan. Jadi kalau orang ditakin terus dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah itu terus dia meninggal, itu belum tentu suul khotimah, belum tentu penutupnya jelek. Nah, yang penting kita pegang ini, kita memberi pengertian, memberi penguat. Ya. Ini yang paling penting. Artinya kita kuatkan, jangan sampai iman yang ada di dalam kolbunya itu dia goyah. Jadi itu fungsinya lakimu mautakum bila ilaha illallah. Artinya yang dipakai adalah kalimat tauhid. Jadi patokannya ini. Ya. Bagaimana kalau kelihatan orang itu sepanjang hidupnya, amalnya api, tapi ternyata di akhirnya etok-etoknya suul khotimah. Kebalikannya, bajingan selama hidup, tiba-tiba di akhirnya ternyata dia etok-etoknya dia husnul khotimah. Jadi para ulama juga menyebutkan bahwa zahirnya dia kelihatan, tapi sebenarnya dia beramal itu, dia amalnya tidak amal soleh. Jadi sekali lagi patokan kita itu memang kita disuruh melihat orang itu dari zahir, tetapi kita tidak boleh menjustifikasi itu dari zahirnya. Hukum syariah itu ditegakkan menurut zahir, tetapi hukum seperti ini tidak boleh dihubungkan dengan hukum zahir. Tetap husnul khotimah atau suul khotimah itu adalah prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat sejarah Rasulullah SAW, sahabat 4 itu dengan buka sejarahnya. Akhir-akhir kalimat yang diucapkan itu tidak ada yang bilang ini tidak ada, la ilaha illallah tidak ada. Ya. Apakah dengan berani mengarani Rasulullah sahabat yang 40 Rasulullah itu terus tidak husnul khotimah? Kan tidak mungkin, pasti husnul khotimah. Rasulullah diucapkan kalimat terakhir itu Allahumma arrofiqul a'la. Jadi beliau saat itu 13 sampai 14 hari di kediaman dari Bunda Aisyah. Kata-kata yang terakhir diucapkan ini. Begitu pula Abu Bakar itu meninggal setelah sakit 15 hari. Kata-kata yang disampaikan beliau juga tidak mengucapkan ini, tetapi mengangkat Umar sebagai khalifah. Begitu juga sahabat Umar setelah ditusuk oleh Abu orang Majusi itu, beliau masih bertahan antara 3 sampai 4 hari. Dengan bisa bayangkan betapa kuatnya Umar. Umar itu setelah ditusuk Abu Bakar dengan pisau yang bermata 2 seperti kain panci gitu, itu beliau minum untuk keluar airnya dari perut. Pakai sesuatu itu juga keluar dari perut, masih bisa bertahan 3 sampai 4 hari. Beda dengan Khalifah Utsman
Utsman itu ya memang langsung ditusuk penggal saat beliau membaca mushaf. Ada yang menganggap jenengan bukan di tengah-tengah Quran itu satu bab yang lama itu ada tulisan merah wal yatalatom itu jari ini berjiane Utsman darah itu penggal boten. Beliau membaca saat terakhir bukan surat Al-Kahfi ayat 19 bukan. Itu hanya menandakan wal yatalatom itu dihitung dari depan sampai dari belakang itu tengah-tengahnya Quran. Jadi bukan percikan darahnya sahabat Utsman. Sama dengan Ali itu bertahan 3 hari. Jadi beliau ditikam oleh Abu Mujab tanggal 19 Ramadan, tanggal 21 Ramadan baru meninggal. Itu kepalanya yang ditikam dengan pedang yang sudah dilumuri lagi. Itu masih bisa bertahan 3 hari. Dan kata-kata yang terakhir juga tidak disebutkan ini. Artinya kalau kita menyaksikan orang-orang terdekat kita takdir, kita ajari orang ucap ini, tak usah keluar, tak usah ada pikiran bapakku, tak husnul khotimah, ibu tak husnul khotimah. Itu yang harus kita sadari betul, bahwa husnul khotimah itu ya ini, itminan qalbi ala iman. Oke, ini dia meninggal dalam masih membawa iman. Jadi kita harus husnuzon bahwa dia adalah husnul khotimah. Yang kedua, ada beberapa orang itu yang tiba-tiba meninggal. Jadi itu dianggap elek, itu juga keliru. Jadi kalau Rasul menyebutkan faj'atul mauti rahatun lil mu'min, jadi mati mendadak, walaupun dengan yang lain disebutkan salah satu tanda-tanda hari kiamat, dekatnya tanda hari kiamat itu banyak orang yang mati mendadak. Tetapi mati mendadak itu Rasul menyebutkan adalah sebagai rahatun lil mu'min. Dan istirahat enak karena dia tidak mengalami suatu sakaratul maut. Lah penyakit apa yang harus kita waspadai ini kemungkinan nanti bisa hidup lagi. Itu dengan harus tahu pemahamannya. Itu yang pertama kalau keracunan obat tidur. Jadi kalau mati mendadak, versi dengan akan ya. Kalau detak jantungnya lainnya ya. Kalau dia habis minum obat tidur, misalnya dia susah tidur, dia di siji, waktu orang saat tidur, saking manggulnya dia ngambil 3-4 butir, tiba-tiba keanggukan, itu kemungkinan besar, itu mati mendadaknya masih bisa balik. Nah itu dengan harus punya skill, punya keterampilan untuk memijat jantung. Obat mampu, tak nanti tahu ini apa nanti buka gitu. Waktu sementara dengan otak bayar, otak ya. Jadi lakukan ini, ya alhamdulillah dikatakan ini ya sudah. Apa? Yang kedua, orang yang punya riwayat sakit jantung. Jadi kalau dia punya sakit jantung, tiba-tiba meninggal. Sakit dia lagi olahraga, tiba-tiba meninggal. Dalam tanda kutip dites ada nadi, dites ada bukan tolong juga. Tapi kalau pasien itu sudah sakit lama, terus kelihatannya sudah mulai menurun, dan nggak bisa pikir-pikir jantung, misalnya sudah meninggal. Nah, ketika kalau dia dehidrasi, kekurangan cairan, tiba-tiba keambekan, dia juga butuh pertolongan awal dari orang yang menyaksikan kejadian-kejadian ini. Jadi jangan dipikir orang meninggal mendadak terus mesti jelek. Namun dia untuk kafir itu memang dia disebutkan oleh hadis Nabi itu faj'atul mauti rahatun lil mu'min wa asifun lil fajir. Atau di hadis lain disebutkan wa asifun lil kafir. Yang menjadi penyesalan untuk orang-orang yang fajir, orang yang banyak dosa, dan juga menjadi penyesalan untuk orang-orang kafir. Nah sekarang ada orang yang mempunyai filosofi dari wakil meninggal. Nah itu memang menjadi perdebatan. Tetapi secara umum para ulama itu membenarkan bahwa seseorang itu mempunyai firasat. Jadi sama seperti Kanjeng Nabi mau meninggal ada firasatnya. Diturunkan surat Al-Kautsar
menjadi kadang-kadang tanda tanya orang yang tidak punya ilmu. Apa Kanjeng Nabi mengalami sakaratul maut? Sakarat itu artinya mabuk. Sakarat itu artinya kenapa sampai dibilang sakarat? Nanti ada di ayat yang lain itu beda dengan homarot. Jadi kalau sakarat itu ya semua orang baik itu beriman, imannya lemah, imannya kuat. Kalau homarot itu khusus untuk ditolimi orang dolim, orang kafir itu homarot ya. Jadi kalau Rasulullah menyebutkan sakaratul maut itu sakitnya seperti ditebas 300 pedang. Karena Rasulullah orang yang paling mulia tetap merasakan beratnya kematian. Kita dengar orang-orang yang lain wali-wali atau orang-orang soleh ada yang meninggalnya enak sekali seperti tidak terasa apa-apa. Itu para ulama memberi suatu panduan. Kenapa Rasulullah memang disuruh merasakan sakaratul maut itu untuk meningkatkan derajat beliau yang betul-betul mulia. Terus yang kedua untuk meyakinkan umatnya bahwa sakaratul maut itu memang betul-betul ada. Jadi sakaratul maut itu betul-betul ada. Tetapi bagaimana tingkatan orang dalam menjalankan sakaratul maut itu yang akan berbeda-beda. Jadi kalau kita melihat seseorang yang kelihatannya meninggalnya sulit ya, atau dia sebelum meninggal melakukan sesuatu yang ketok-ketokan ini tidak masuk akal, ya bisa jadi dia masih dalam sakaratul maut, memang seperti orang mabuk. Yang berikutnya adalah apakah kita bisa menghukumi orang sakarat ini berarti dia orang, kalau misalnya diprediksi sakarat segini, matinya segini, ini kalau segini matinya segini, kalau dia punya sakit A itu nanti dia meninggalnya segini. Itu memang kalau secara fisik itu memang ada, bisa diprediksi. Tetapi kalau secara pasti ya tetap tidak bisa, karena banyak seorang yang diprediksi meninggal berapa bulan ternyata saja. Tetapi memang ada tanda-tanda kalau orang mau meninggal, kalau dia sudah sakit lama ya, dengan misalkan merawat saudara atau merawat pasangan itu, tiba-tiba mati sakit suwe, pokoknya mau waras ya. Itu hati-hati. Itu istilah medisnya namanya terminal lucidity. Biasanya dari warga ini senengin mati loro suwe atau tiba-tiba waras. Itu hati-hati. Itu soal tenanan, tapi bisa juga dia tanda-tanda mau meninggal. Rata-rata pendidikan ilmiah yang ditampilkan itu hanya beberapa menit. Sampai yang terlama itu hanya 7 hari. Misalkan ini, betul dino tambah enak. Jadi tidak mau waras ini. Jadi kalau tak sampai betul dino, makanya di momen-momen ini yang terpenting. Ya, kita tanamkan betul keyakinan pada yang ini tadi. Nah, ini menguatkan keimanan dan nanti dia bisa menjadi husnul khatimah. Jadi jangan senang dulu, ya, tapi harus waspada. Terus yang berikutnya, kapan kita dibilang menelantarkan atau dalam tanda kutip ben kewae engko ben mati ya. Itu ada 2 pendapat. Yang pertama, boleh tidak kita mendoakan orang karena kita itu ditolimi, karena kita itu disakiti ya. Doanya orang mazlum itu kan langsung, tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah kita mendoakan seseorang yang betul-betul mendolimi kita dengan doa su'ul khatimah, mati kafir, itu boleh tidak? Itu secara umum ulama tidak boleh. Oleh doa kita boleh doain mati kafir atau su'ul khatimah, jangan sampai ya. Sesakit apapun jangan pernah mendoakan orang lain itu doa su'ul Fatimah ya. Jangan pernah mendoakan.
Yang kedua, kapan dianggap itu suatu pembiaran, ya. Kalau keluarga kita betul-betul sakit, ya, dan sakitnya sudah lama, kita betul-betul bosan, kita tidak punya biaya, kita sudah tidak mempunyai kemampuan untuk membawa ke dokter ke rumah sakit, itu bukan dianggap suatu pembiaran. Jadi walaupun kita tidak bisa memberi makan, tapi memang kita tidak mempunyai kekuatan uang dan lain-lain, itu dianggap oleh para ulama bukan suatu pembunuhan yang bersifat pasif, bukan. Ya. Kecuali kita mempunyai kemampuan untuk mengobati keluarga kita, pasangan kita, anak kita, terus kita tidak berusaha, nah itu dikategorikan sebagai pembunuhan pasif. Kita berusaha. Jadi kita kalau diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasangan kita sakit atau apapun, ya kita sabar. Yang terakhir adalah apakah kita kalau takut mati terus iman kita itu lemah? Ya, dengan adanya nggak takut mati, apakah rasa takut itu menunjukkan lemahnya iman kita? Si ngomong itu mati. Ternyata Rasulullah SAW itu pernah disambati oleh istri beliau, Ibu Aisyah. Beliau berkata, "Inna lana qarabul maut." Kanjeng Nabi, kita ini termasuk saya itu orang yang takut akan kematian. Ibu Aisyah ini kan lagi tren perang Iran dengan Amerika. Jadi Ibu Aisyah itu salah satu istri Rasul yang tidak dianggap riwayatnya. Jadi saya itu macam-macam Bapak sekalian. Ya, tapi yang agak ekstrim yang Isna Asar itu, yang Imam 12 itu, yang dekat dengan kita itu si Aisyah itu agak dekat-dekat dengan Ahlussunnah. Ada isi Ismail macam-macam. Jadi itu di luar konteks. Maksud saya, kalau ada orang yang tidak menerima riwayatnya Ibu Aisyah, itu sudah dia tidak benar, ya. Tapi kita tidak boleh mengkafirkan, ya. Kita tidak boleh mengkafirkan Ahlul Kibrah. Ibu Aisyah ini matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita ini takut terhadap kematian. Rasul menjawab, Aisyah, orang ngono Aisyah, ya. Jadi orang itu kalau mau meninggal, itu akan didatangkan kepada dia malaikat. Malaikat ini akan memperlihatkan, oh ini loh tempatmu nanti. Makanya orang yang diambil nyawanya itu kalau dalam hadis itu mulai dari ujung kaki, ya. Itu sampai nanti mata itu mengikuti. Dalam ayat yang lain hadis dengan hadis itu akan terkatup karena saking beratnya, sehingga mata itu bisa melihat dari bawah sampai ke atas. Jadi saat datang malaikat maut akan dilihatkan, dan malaikat maut ini datang sesuai amal kita. Kalau amal kita selama hidup itu dia baik, dia akan datang dengan wajah yang menggembirakan. Tetapi kalau amal kita ini tidak baik, maka dia akan datang dengan wajah yang sangat menakutkan. Akan dibagi tempat, ini rumah-rumahmu nanti di akhirat surga atau neraka. Sehingga mata ini akan mengikuti dari kaki naik ke atas sampai ke kerongkongan, sehingga kalau orang mendengar matanya mendelik, itu jangan dianggap terus mati efek boten, dia mengikuti keluarnya rohnya. Makanya Rasulullah pernah suatu ketika datang ke sahabat itu saat sahabat mau matanya mendelik, Rasulullah menentukan. Jadi adab kita saat menyaksikan orang meninggal, kalau matanya mendelik, jangan pernah punya pikiran waktu mendelik itu dia matinya jelek, karena memang dia memang mengikuti. Dan kedua ada berikutnya adalah biasanya untuk anak, terutama akuntan struktur gigi dan mulutnya itu agak itu ya, itu untuk anak. Itu adabnya juga disuruh mengikat. Jadi antara ketakutan kita terhadap kematian dengan kadar keimanan itu tidak ada korelasinya. Secara ilmiah, kenapa seseorang itu takut atas kematian?
Kan di dalam otak itu ada satu bagian kecil, itu namanya amigdala. Terus setiap ada sesuatu yang tidak mengenakan, dia akan memberi respon. Dan di dalam kamus kita, itu siapapun yang akan tidak menganggap mati itu enak, pasti menganggap mati itu sesuatu yang tidak mengenakan. Sehingga ada perlawanan, sehingga ada proses penolakan dari otak yang ada di amigdala. Jadi jangan khawatir, oh saya takut mati. Ketakutan itu bukan untuk menolak, karena saat kita ditiupkan ruh itu berarti kita bukan menambah umur, tapi sudah menghitung mundur. Umur kita berkurang. Jadi yang paling penting bagaimana menghadapi kematian ini dengan pertama adalah begitu kita ingat mati sesuai dengan anjuran Rasulullah, maka kita akan segera bertaubat. Karena tidak ada seseorang itu yang bebas dari kesalahan kecuali Kanjeng Nabi. Jadi setiap kali kita salah, kita ingat mati, itu harapannya kita cepat-cepat bertaubat. Yang kedua adalah untuk kita ini biar tidak menganggap dunia itu segalanya. Dunia itu hanya boleh ditekan di dalamnya boleh ada di genggaman tangan, tidak boleh dimasukkan ke dalam hati. Jadi nanti begitu kita tahu bahwa dunia ini tidak boleh kita masukkan dalam hati, kita akan beramal soleh sangat ringan. Panitia ngajak korban enteng. Oh, tidak punya uang 4 juta, 3 juta, ya lagi masih ada waktu. Sebagai manifestasi bahwa kita itu akan bersegera mengajarkan amal yang soleh. Jadi fungsi mengingat zikr hadimul ladzat kematian itu ya 3 itu minimal, agar kita selalu menata hati kita. Setiap kali kita salah kita balikkan lagi. Setiap kali kita malas untuk beribadah ya kita kembalikan lagi. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ketakutan itu kita kelola, bukan menjadi ketakutan yang tidak mempunyai dasar, tapi menjadi ketakutan yang didasari dengan kewaspadaan. Kewaspadaan untuk tidak meninggalkan tanggung jawab kita sebagai manusia, sebagai hamba di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inti dari mengingat zikrul maut itu bukan harus kita lari dari kematian, karena kita lari kemanapun kita pasti dikejar. Ayat-ayat Al-Quran itu kata-kata al-maut itu selalu dibagi fa'il, bukan objek. Dia yang mengejar kita, dia pelaku. Jadi kita akan dikejar kematian. Daripada kita dikejar, kita juga melaju, ya kita hadapi sekalian. Tapi menghadapinya adalah dengan keimanan, dan jangan lupa selalu kita berdoa agar kita nanti itu diringankan dalam saat menghadapi sakaratul maut dan dimatikan dalam kondisi husnul khatimah. Saya kira pengantar dari kajian pagi ini saya cukupkan. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari para jamaah. Atau sakit takutnya sehingga tidak berani bertanya. Monggo. Jadi apakah saat mau diwafatkan itu penglihatan kita ditajamkan? Dalam satu mufradat perkataan Imam Ali disebutkan an-nasu niyam wa idza matu intaba. Kita ini saat ini itu tertidur semua. Dan nanti bangunnya kapan? Ya sampai mereka tahu datang itu baru ngerti, oh selama ini yang kita anggap penting itu ternyata tidak penting. Oh, uang yang kita anggap penting ternyata kalau apa-apa, ternyata yang penting adalah sujud. Yang penting adalah meringankan beban orang. Di ayat yang lain, "Fakashafna anka ghidabaka fabasharuka al-yawma hadid." Saat ajal itu datang, itu disibukkan, disikap, dikasih. Jadi kita baru sadar bahwa cerdas itu ya memang saat kematian.
Fakasafna angka gitu ada yang menjadi penutupmu saat itu berbuka semua. Lalu sampai kita sadar saat kematian datang, sekarang kita sadarkan, kita buka mata kita. Jadi kita ulama-ulama itu ngajari gini, biar kamu itu selalu dalam kondisi yang baik. Niatkan kamu itu menunggu waktu sholat. Maksudnya gimana? Kamu saya habis sholat subuh, selesai salam, selesai wiridan, saya akan berniat, aku nanti sholat duhur. Nanti setelah sholat duhur juga gitu, saya nanti sholat asar. Selama intidor ini, selama ngenteni waktu sholat itu kita kan sungkan untuk ngenteni sholat kuate selawatan, kuate korupsi, kuate sembarang tinggal. Ya sungkan. Yang diniatkan dulu. Makanya yang tamyizul ada minal ibadah, yang membedakan apakah ini dinilai suatu ibadah atau hanya dinilai kebiasaan, itu ya niat. Jadi kalau kita meniatkan ini tepat, selama sepanjang itu akan dinilai ibadah. Yang kedua yang paling gampang yang bisa dilakukan itu menjaga wudhu. Jadi usahakan kalau batal ya kita wudhu. Dalam kondisi suci ini nih sewaktu-waktu malaikatul maut datang, itu kita nggak sungkan karena dalam kondisi suci. Jadi minimal dua itu bisa kita rutinkan, kita dawamkan. Yang pertama tadi menjaga niat dari sholat ke sholat. Jadi diniati mari-mari melakoni sholat, ngenteni sholat berikutnya. Terus yang kedua yang menjaga wudhu dalam kondisi fisik kita, roh kita itu dalam kondisi fisik. Jadi memang benar nanti ketajaman penglihatan itu sangat-sangat terbuka dibuka saat kita mengalami kematian. Waqfud rabbaka hatta yaqtiyakal yakin. Jadi kita itu disuruh selalu ibadah, baik ibadah dalam makna yang sempit atau ibadah yang dalam makna yang luas. Sampai kapan? Ya sampai hatta yaqtiyakal yakin, sampai kamu datang ajal. Makanya mau disebut yakin itu tidak ada orang yang tidak yakin akan mati. Sehebat-hebat siapapun tidak ada yang tidak mati. Dan mereka yakin betul. Siapa di antara kita yang tidak yakin kita tidak akan mati? Cuma apakah kita siap atau enggak menghadapi kematian, itu yang menjadi tugas kita bareng-bareng. Jadi dengan mengingat kematian, paling tidak itu rasa dendam kita itu kita hilangkan. Rasa maaf itu yang kita tumbuhkan. Dan yang agak sulit itu, jangan lupa Bapak Ibu sekalian, memaafkan diri sendiri. Banyak di antara kita itu yang tidak berhasil memaafkan diri sendiri. Orang yang menganggap, oh saya sudah banyak dosa, saya terlalu kotor dari Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, itu artinya dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahwa maghfirahnya Allah itu adalah sangat-sangat luas. Dan ampunan Allah itu selalu terbuka malam di waktu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala itu akan menerima taubat seseorang selama tidak diwargir. Salah satu tanda kematian yang dekat, ya. Kalau dengerin suara orang misalkan dia koma, ya, dia tidak sadar dalam waktu yang agak panjang karena sakit yang bertahun-tahun. Terus sampai dengar suara, pernah dengar nggak? Kayak ada sumbatan, ada cairan di saluran nafas. Itu secara medis tidak lama itu, karena sudah terjadi penumpukan di saluran nafas dan penumpukan di paru. Itu nanti dia cairannya numpuk, sudah penuh, ya sudah ada saluran nafas yang bisa masuk, meninggal. Nah itu tugasnya dengan lakinu. Lakinu itu tidak harus dia mengucapkan, enggak, kita memantapkan. Dan jangan salah Bapak Ibu sekalian, orang koma itu pendengarannya masih berfungsi. Ya. Makanya kata-kata pernah saya terangkan dulu itu asap wal wasir itu selalu disebutkan asap dulu, karena memang sampai nanti meninggal pun asap itu masih berfungsi. Jadi kalau ada suara dengar itu yang ker itu ya hati-hati, salah satu tanda mendekati ajal. Tapi kalau jadi anu semua, kalau itu ker
Terus sampai buka-buka jangan ya. Nah, ya. Terus kapan dibilang seseorang itu mati batang otak? Ini untuk kriteria medis mawon, ya. Untuk kriteria medis mawon. Karena misalnya pernah dengar istilah vegetatif state. Jadi banyak pernah dengar kisahnya yang di Arab Pangeran Tidur itu. Nah, itu namanya vegetatif state. Dia hidupnya dipakai dengan alat-alat medis, fungsi jantungnya, fungsi nafasnya itu masih dipertahankan karena dia belum mati pada otak. Pada otaknya masih hidup. Jadi kita tidak boleh melepas alat-alat itu. Kecuali kalau dia sudah ada masuk ke dalam batang otaknya mati, ya barulah kita lepas itu alat-alat itu. Jadi ada tokoh-tokoh yang di Indonesia juga gitu, dia pakai otak sampai puluhan tahun. Ya uangnya fisiknya orang secara syariat itu ruhnya masih ada, ya masih ada ruhnya karena batang-batangnya masih berfungsi. Jadi vegetative state itu ya suatu cobaan juga. Tapi rata-rata yang vegetative state itu yang orang punya duit bagus, karena yang dia bisa menyewa alat-alat itu untuk mempertahankan fungsi jantung dan paru untuk tetap berfungsi, tetapi pada otaknya memang dia masih hidup. Ada lagi pertanyaan? Oh Bapak, yang sekolah dulu, yang muda mana? Apa tadi saya kisah om? Saya urutan. Oh jadi pertanyaannya saat sakaratul maut itu setan demit datang semua karena dia minta tolong karena memang masa-masa kritis. Itu nanti kita bicara lagi masalah qada dan qadar, Pak. Jadi agak rumit memang. Ada hadis panjang itu disebutkan bahwa orang itu beramal sepanjang masa, tetapi menjelang kematiannya hanya selangkah. Itu ternyata amalan-amalan tadi yang baik itu berubah menjadi amalan jelek. Nah, itu perdebatan di qada dan qadar agak rumit memang. Memang qada dan qadar itu sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum kita diciptakan. Tetapi yang menjadi ikhtiar kita, yang tidak boleh kita lepaskan itu manusia itu tetap diusahakan harus ikhtiar, harus berusaha semaksimal mungkin. Faida asamta baru tawakal. Kenapa saya bilang makna tauhid itu tidak hanya membisikkannya, kenapa juga menguatkan. Jadi itminanul qalbi, ketenangan hati. Hati itu saat kita melafalkan kalimat tauhid la ilaha illallah itu didengar oleh si ahli mayit ini ya. Dengan harapannya itu tidak disilsilakan, tidak tergelincir qalbunya. Jadi memang yang paling rawan itu saat kematian karena dia bisa tergelincir. Tetapi sekali lagi kita tidak boleh memvonis, kita tidak boleh menghukumi seseorang itu tergelincir di saat kematian. Tugas kita ya hanya membimbing itu, membimbing.
Sampai kapan ya? Sampai betul-betul dia meninggal. Masalah nanti di kuburan ditalkin lagi itu sudah beda mazhab lagi. Ya. Yang penting tugas kita membimbing dia sampai ajalnya itu dicabut. Yang menjadi pertanyaan, saya ingat ada beberapa jamaah itu yang tanya, terus mulai sing disiksa apa nih? Fisiknya apa ruhnya? Karena di ayat yang lain yaitu disebutkan walau taruh itu dolimuna, itu mereka seandainya kamu bisa melihat orang-orang kafir itu kalau mau meninggal dikepuk, dipecuti, dikaploki wajah dan punggungnya. Tapi kalau kita lihat faktualnya, ya wajahnya tidak berubah, punggungnya tidak berubah, sehingga banyak yang menafsirkan yang disiksa adalah rohnya. Tapi sebenarnya tidak, yang disiksa ya dua-duanya, fisik dan roh. Karena roh itu ya tidak bisa merasakan sensasi nyeri. Makanya nanti roh setelah diangkat meninggal itu nanti waktu di alam barzah, jadi kembalikan lagi untuk merasakan siksa dari malaikat munkar dan malaikat nakir. Jadi yang menjadi tugas kita menalkin itu agar menguatkan si mayat ini dalam imannya. Masalah melafalkan atau tidak itu sudah bukan urusan kita. Jadi menguatkan itu yang menjadi tugas utama orang yang mendampingi seseorang menghadapi sakaratul maut. Jadi tidak mesti orang menghadapi sakaratul maut dalam kesakitan yang luar biasa. Ada memang orang yang menghadapi sakaratul maut itu dengan ketenangan, ya. Dengan kelembutannya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Jadi bukan rasa takut itu yang akan membuat seseorang menjadi sakaratul mautnya jelek, tetapi itminannya Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan. Jadi jangan khawatir, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Saya bilang tadi itu malaikat itu akan datang dalam rupa yang baik. Jadi selama kehidupan kita itu baik, ya absiru alla takhafu, enggak usah wedi, ya. Wa la tahzanu, enggak usah kan gunda-gula. Makanya orang yang meninggal tersenyum itu bisa jadi memang salah satu tanda husnul khotimah, tapi itu sangat rumit. Saya menyaksikan kematian selama jadi dokter itu, saya di Bogor tahun 2000, hampir 25 tahun berturut-turut. Itu hanya sekali saya lihat orang meninggal itu tersenyum. Jadi sulit, tadi nggak mesti terus dikasihnya terus husnul khotimah enggak. Saya pernah menemani meninggalnya Ustaz yang pernah, Pak Yai juga pernah, tapi ya banyak sekali yang saya dapati tersenyum. Jadi sekali lagi tanda fisik itu saat kematian jangan membuat otak kita menjustifikasi. Tidak boleh kita menanamkan sekutu kepada saudara muslim kita. Makanya dalam hadis yang lain, orang yang meninggal terus dia mempunyai husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dihukumi oleh Rasulullah sebagai orang yang betul-betul mempunyai hakul iman, mempunyai orang-orang yang mempunyai iman yang betul-betul benar beriman. Jadi kita tanamkan betul husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana inda dzanna abdi bi. Saya itu saya rasakan, ini dengan kepengin bayangke kok sakaratul maut angel, ya agak tenanan. Kalau yakin dengan membayangkan nanti sakaratul mautnya dengan tersenyum dengan baik, dan dengan cara menyiapkan tadi, jadi semaksimal mungkin potensi yang ada di diri kita maksimalkan. Satu lagi mungkin, monggo Pak. Kita sebagai muslim terutama di jamaah, kalau kisah itu kan di ikhtiar kita kan disuruh berbuat. Dalam hal ini saya butuh pandangan Ustaz yang seorang berbuat secara medis itu kan upaya. Itu sama cara padahal zaman ini kan dengan itu dijawab Allah dengan suhu warna. Ada satu kejadian dan mungkin sudah sangat populer. Rasulullah SAW itu melihat sahabatnya itu
itu ngawinke kurma. Jadi apa namanya, sekuk. Itu kurma itu ada kurma jantan, ada kurma betina. Dikawinkan. Jadi mereka ngawinkan itu ya biar kurmanya bisa berbuah lebat dan lain-lain sesuai dengan harapan. Tetapi sama Kanjeng Nabi saat itu lapo dikawin bareng, pengen wajib kawin dhewe. Ternyata panennya gagal. Sehingga para sahabat itu dalam tanda kutip waduh, lo Kanjeng Nabi derek jenengan. Kak kawino sepuh bunga kurma itu, sehingga panen tahun ini kita gagal. Rasulullah SAW hanya mempegang antum aklamu di umur dunia. Mereka lebih mengerti tentang urusan dunia. Pengobatan zaman Rasulullah dengan pengobatan zaman kita dengan teknologi yang semakin maju ya akan berbeda. Makanya ayat Al-Quran itu lebih banyak memacu kita afala tatafakkarun, dipaksa untuk kita menggunakan akal. Tetapi akal yang selalu dalam bimbingan wahyu, jangan sampai akal yang kebablasan itu nanti akan menjadi ateis. Sama kita hanya baca wahyu tanpa akal, itu menjadi radikal, menjadi teroris. Jadi harus dikombinasikan antara wahyu ini dengan akal. Tetapi sekali lagi akal ini sebagai pembimbing, tetap harus nomor satu, baru akal ini yang akan bergerak. Sehingga kalau seseorang itu meniatkan pengobatan, tadawu ya ibadallah, jadi Rasulullah itu juga memberi suatu petunjuk berobat. Fa inna Allaha la yata'an ila wa ta'ala dawa. Sesuatu itu Allah menciptakan penyakitnya, juga menciptakan obatnya. Alima ya'lamu wa jahila jahilahu. Sing ngerti khasiate sapa ya, sing ngerti sing belajar. Tapi sing ora ngerti ya ora ngerti khasiatnya. Sehingga ya tetap selagi ada usaha, ya, selagi ada ikhtiar, kemungkinan ya kesembuhan itu datang wasilahnya lewat dokter, wasilahnya lewat obat, tetapi asyafi ya tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana orang yang beranggapan dia tidak mau berobat, pasrah, ya kita tidak memang agak rumit mendudukkan kasus per kasus itu. Makanya sudut pandang itu harus ditampung bareng-bareng. Ada satu kisah di zaman Rasulullah itu sekalian. Ada seorang wanita itu dia epilepsi ya, sering kejang-kejang ya. Ayam. Dan saat dia ayam itu auratnya sering terbuka, sehingga dia mengadu kepada Rasulullah. Sama Rasul dikasih dua pilihan, kowe tak dongake waras, apa kowe sabar, tetapi ganjaranmu sungguh. Lah si ibu-ibu ini yang pintar, tiba waris berapa tahun di dunia. Dia minta kepada Rasul yang kedua, bisa aku sampaikan dengan Nabi. Sebenarnya aku itu surga. Sehingga ada ulama yang berpendapat, sebenarnya kalau seseorang ini menganggap bahwa sakitnya ini adalah suatu sarana untuk menghapus dosa dia, untuk mengangkat derajat dia. Dan dia menganggap bahwa sakit ini anugerah dari yang di atas dan dia tidak mau berobat, ya kita tidak bisa mempengaruhi dia untuk berobat karena dia mempunyai keyakinan seperti itu. Tergantung sudut pandang. Tetapi kalau kita pegangannya majelis takjil, kita tidak berobat dengan maksimal mungkin. Tapi kita tidak boleh ngarani wasi kagel berobat itu mau tidak berusaha, tidak, karena dia mempunyai pegangan seperti itu. Jadi ada suatu kaidah, man kathura ilmuhu qalla ingkaru. Siapa yang punya perbendaharaan keilmuan itu banyak, dia itu semakin tidak bisa menolak sesuatu. Jadi dia tidak gampang menyalahkan, tidak gampang membid'ahkan dan lain-lain, karena sudut pandangnya sudah jauh lebih banyak. Cuma mana yang lebih tajid, mana yang lebih mendekati
sesuai dengan sunnah, nah itu yang harus menjadi patokan. Jadi kalau kita ingin menghukumi sesuatu, itu jangan dijadikan ini hukumnya untuk saya, itu beda. Kalau saya menghukumi ini harus dipakai yang standar umum. Masalah untuk pribadi itu jangan diutarakan ke orang lain. Misalkan saya punya pendapat tadi, saya mau berpakai makanannya itu, tapi tidak boleh itu disebarkan ke mana-mana, boleh. Jadi yang menjadi fatwa itu adalah fatwa yang mustama, yang menjadi ijma untuk masyarakat umum. Mungkin satu dari ibu-ibu, bapak sudah. Yang ada kabar kegembiraan untuk ibu-ibu ini di seluruh dunia, di Indonesia dan luar negeri dan lain-lain itu statistik itu angka harapan hidup jenengan itu lebih panjang dari bapak. Jadi kematian jenengan itu kayaknya lebih ditunda, lebih disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rohimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih banyak ke ibu-ibu karena ibu-ibu punya rahim, bapak-bapak tidak punya. Jadi jangan ini yang di sebelah. Jadi angka harapan hidupnya ibu-ibu jauh lebih tinggi. Kalau angka harapan hidup lebih tinggi itu moga dimanfaatkan betul, karena godaan ibu-ibu itu jauh lebih besar dibanding bapak-bapak. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini menjadi bekal untuk kami pribadi dan kepada jenengan semua. Mudah-mudahan dengan kajian kematian kita tidak gampang tergoda oleh godaan hidup yang ada di dunia ini. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu alaihi Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sahhil lana fi sakaratil maut. Allahumma sahhil lana fi sakaratil maut. Wa nas'aluka husnal khotimah. Wa nas'aluka husnal khotimah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.